Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas G113 Bela Negara dengan dosen pengampu Ibu Dr. Andra Endang Erianti, Magister Management. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami tentang kebijakan bela negara dalam upaya pertahanan negara. Berikut ini adalah anggota dari kelompok 2 dengan saya Safety Widaning Anini, NPM 240120100008. Perkenalkan, saya Mutiara Rahmadani dengan NPM 092. Perkenalkan, saya Nadia Puspa Saputra dengan 3 digit NPM akhir 274. Perkenalkan, saya Rino Alfariza dengan 3 NPM akhir 091. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafin Ferdiansyah dengan NPM akhir 332. Latar belakang, perkembangan lingkungan menunjukkan bahwa ancaman yang dihadapi Indonesia meliputi ancaman militer dan non-militer, seperti cyber, terorisme, separatisme, perang informasi, hoax, dan radikalisme yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Situasi ini memerlukan kebijakan pertahanan yang dapat merespon dengan cepat, fleksibel, serta sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau SISHANKA merata, dengan TNI dan Polri menjadi kekuatan utama, serta rakyat sebagai kekuatan pendukung. Sejarah bangsa menunjukkan bahwa keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia bergantung pada partisipasi rakyat. Maka pemahaman tentang pentingnya bela negara menjadi dasar dalam sistem pertahanan untuk mempertahankan ketahanan, identitas bangsa, dan memastikan pencapaian tujuan nasional seperti yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu selanjutnya ada dasar konstitusional pada pasal 27 ayat 3 berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, pertahanan dan keamanan dilakukan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau SISHANKA merata yang menempatkan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama serta rakyat sebagai kekuatan pendukung. Selanjutnya adalah dasar hukum bela negara. Selain Undang-Undang 1945, terdapat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan bela negara. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang mengatur seluruh aspek pertahanan negara di Indonesia. Undang-undang ini menjelaskan yang pertama ada tujuan pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman. Yang kedua ada peran dan kewajiban warga negara dalam bela negara, bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan melalui penyelenggaraan pertahanan negara. Yang ketiga, peran TNI dalam penyelenggaraan operasi militer dan pemeliharaan kesiagaan operasional. Lalu ada pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Ada 4 bentuk bela negara. Yang pertama ada pendidikan kewarganegaraan, yang kedua pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, yang ketiga pengabdian sebagai prajurit TNI, dan yang keempat adalah pengabdian sesuai profesi. Selanjutnya adalah kerangka regulasi. Kerangka regulasi bela negara di Indonesia berpusat pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kerangka ini diperkuat dengan peraturan turunan seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Undang-undang ini menjelaskan landasan hukum untuk mempersiapkan dan mengelola seluruh sumber daya nasional seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana, agar siap digunakan untuk kepentingan pertahanan negara. Dan ada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021. PP ini mengatur mengenai penyelenggaraan dan pembinaan kesadaran bela negara, pembinaan dan kerjasama pengabdian, pengelolaan komponen pendukung, pembentukan komponen cadangan, serta mobilisasi dan demobilisasi.
Kemudian ada program Bela Negara. Program Bela Negara ini adalah program resmi dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang memiliki kesadaran, sikap, dan perilaku yang mencerminkan kecintaan pada tanah air serta kesiapan berperan dalam upaya pertahanan negara, baik secara fisik maupun secara non-fisik. Nah, tujuan dari program Bela Negara sendiri yang pertama adalah menumbuhkan rasa cinta tanah air pada seluruh warga negara. Yang kedua, meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, khususnya pada generasi muda. Yang ketiga, membentuk karakter disiplin, tangguh, dan berintegritas. Yang keempat, mempersiapkan sumber daya manusia agar siap menghadapi ancaman non-militer seperti hoax, radikalisme, bencana, dan konflik sosial. Yang kelima, memperkuat ketahanan nasional melalui perlibatan masyarakat secara aktif. Kemudian ada bentuk dari kegiatan program Bela Negara, ada pendidikan bela negara di sekolah dan di kampus, pelatihan bela negara seperti diklat, workshop, pembinaan karakter, dan kemudian ada pengabdian sosial berbasis bela negara. Selanjutnya ada penguatan literasi digital untuk melawan hoax dan radikalisme, kemudian pembinaan komunitas dan kader bela negara di daerah. Selanjutnya ada strategi implementasi. Yang pertama ada pendidikan. Integritas nilai bela negara dalam kurikulum sekolah dan kampus melalui mata pelajaran, kegiatan organisasi, dan juga program pembinaan karakter untuk membentuk generasi yang nasionalis dan disiplin. Yang kedua ada pelatihan. Pelatihan bela negara bagi pelajar dan masyarakat melalui kegiatan pembinaan karakter, wawasan kebangsaan, kedisiplinan, serta latihan fisik dan mental untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Dan yang ketiga ada regulasi, yaitu penyusunan kebijakan dan peraturan yang memperkuat pelaksanaan bela negara agar program berjalan dengan terstruktur, berkesinambungan, dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Izin untuk mungkin bagian contoh dulu bisa saya jelaskan, masuk ke slide 8 teman-teman. Jadi seringkali kita mendengar kata bela negara ya, bayangkan kita langsung ke angkat senjata atau latihan militer gitu, tapi kan bela negara itu sebenarnya nggak sesederhana itu teman-teman. Padahal implementasinya di lapangan saat ini jauh lebih luas dan sangat dekat dengan keseharian kita. Pertama, profesionalisme. Bela negara yang paling sederhana adalah melakukan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya. Seorang dokter yang melayani pasien di pelosok dengan tulus, atau guru yang berdedikasi mencerdaskan anak bangsa, itu adalah pahlawan bela negara masa kini. Kedua adalah nasionalisme ekonomi. Cara kita membelanjakan uang adalah bentuk pertahanan negara. Saat kita memilih membeli sepatu buatan Cibaduyut dibandingkan merek impor atau ngopi di warung lokal, kita sedang menjaga ketahanan ekonomi tetangga kita sendiri. Ketiga, di dunia digital. Jari kita adalah senjata, teman-teman. Tidak menyebar hoaks, menjaga etika komen, dan memposting keindahan Indonesia adalah bentuk bela negara digital. Dan terakhir, lingkungan. Kalau kita mengaku cinta tanah air, ya secara harfiah, tanah dan airnya harus dijaga. Tidak buang sampah sembarangan adalah wujud konkret mencintai wilayah negara ini. Menurut saya, kita perlu mengubah mindset kita. Bela negara itu bukan cuma tugas tentara aja, asalkan kita jadi warga negara yang beres, maksudnya taat aturan, produktif, dan peduli sama sesama, itu juga sudah bela negara, teman-teman. Nah, narasi inilah yang perlu kita suntikan ke masyarakat agar mereka merasa dihargai atas perannya, seperti itu. Lanjut ke tantangan dan hambatan. Pada realitanya, implementasi di lapangan itu tidak semulus sama teorinya, teman-teman. Nah, tantangan pertama adalah gap dari generasinya. Kita tidak bisa lagi menanamkan nilai bela negara dengan cara ceramah atau satu arah yang kaku begitu. Generasi sekarang, apalagi Gen Z ya biasanya, butuh pendekatan yang visual, cepat, dan relevan. Kalau metodenya membosankan, pesannya juga tidak akan tersampaikan. Kedua, realitas ekonomi. Ini tantangan berat, karena susah mengajak orang bicara tentang nasionalisme atau idealisme kalau untuk makan besok aja mereka masih bingung. Ada istilah di masyarakat, jangan suruh kami bela negara kalau negara belum bisa bela isi perut kami. Ini realitas yang harus dijawab dengan kesejahteraan. Ketiga, ada polarisasi. Kita sedang melihat perbedaan pilihan politik justru memecah belah. Tantangannya adalah bagaimana menyadarkan bahwa boleh beda pilihan, tapi bendera kita tetap sama.
Yang keempat, budaya global. Anak muda sekarang mungkin lebih kenal budaya pop Korea atau Amerika dibanding budaya daerah sendiri. Tantangannya bukan melarang budaya asing, tapi membuat budaya kita sendiri terlihat keren dan membanggakan bagi mereka. Menurut saya, tantangan utamanya bukan pada kurangnya aturan, tapi pada relevansinya. Bagaimana kita mengemas bela negara agar masuk ke logika anak muda dan menjawab kebutuhan rakyat kecil. Selama narasinya terasa jauh dari masalah hidup mereka sehari-hari, program bela negara hanya akan dianggap formalitas belaka. Kita butuh pendekatan yang lebih humanis, bukan instruktif. Selanjutnya ada analisis efektivitas kebijakan pertahanan tahun 2016. Yang pertama adalah pengamanan wilayah perbatasan dan darat dan pulau-pulau terluar. Cara ini cukup efektif, terutama meningkatkan kehadiran militer dan simbol kedaulatan, namun belum optimal dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat perbatasan. Yang kedua, ada pembentukan instansi vertikal Kemhan. Cara ini kurang efektif, meski dapat memperkuat birokrasi pertahanan. Kendali antara pusat dan daerah dan mendorong percepatan pelayanan pertahanan hingga level daerah. Namun dampaknya baru terlihat jangka panjang karena proses legislasi dan administrasi bersifat panjang. Yang ketiga, ada penyusunan doktrin strategi MEF, buku putih, dan drone. Cara ini sangat efektif karena dapat memberikan fondasi konseptual untuk arah pertahanan jangka panjang. Dan pengembangan sistem drone menunjukkan adaptasi teknologi. Namun, implementasi penggunaan drone dan doktrin baru sering tertinggal dari kebutuhan operasional. Selanjutnya ada rekomendasi kebijakan. Yang pertama ada penguatan pertahanan maritim berbasis kapabilitas. Hal ini dapat mempercepat pembangunan dan modernisasi armada laut, sistem radar, pangkalan laut, dan kemampuan logistik laut. Yang kedua ada percepatan dan efisiensi modernisasi alutsista. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan impor dengan mendorong sinergi industri pertahanan nasional, BUMN, TNI, dan swasta nasional. Yang ketiga ada penguatan doktrin dan pendidikan bela negara. Hal ini mampu meningkatkan literasi pertahanan masyarakat digital untuk meminimalisasi ancaman non-militer seperti propaganda dan perang informasi. Yang terakhir ada kesimpulan, bela negara merupakan wujud kecintaan dan tanggung jawab setiap warga negara dalam menjaga kedaulatan, persatuan, dan keamanan bangsa Indonesia. Upaya ini tidak hanya dilakukan melalui kekuatan militer, tetapi juga melalui kontribusi positif di berbagai sektor kehidupan seperti pendidikan, ekonomi, sosial, lingkungan, dan ranah digital. Dengan program yang terstruktur, pelatihan karakter, serta partisipasi aktif masyarakat, bela negara dapat memperkuat ketahanan nasional, menghadapi berbagai ancaman modern seperti hoaks, radikalisme, konflik sosial, dan tekanan globalisasi. Seluruh warga negara perlu terus meningkatkan kesadaran, disiplin, dan rasa persatuan demi menjaga keutuhan NKRI. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.